Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini tentang seputaran Pi Network tentunya. Nah, kawan-kawan, ya, jaringan Pi semakin meningkat di Tiongkok karena bisnis mengadopsi Pi untuk transaksi. Kita kutip dari Neswai, bisnis di Tiongkok semakin menggunakan Pi sebagai opsi pembayaran. Tren terbaru ini tidak hanya menyorotin meningkatnya penerimaan Pi, namun juga menggarisbawahi kegunaannya dalam transaksi dunia nyata, memberikan prospek positif bagi adopsi dan nilai jaringan Pi di masa depan. Langkah ini juga mencerminkan integrasi mata uang kripto yang stabil ke dalam kehidupan sehari-hari, yang semakin memperkuat kehadirannya dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Pi, mata uang kripto yang relatif baru, telah membuat gebrakan sejak awal kemunculannya. Yang membedakan Pi adalah pendekatan uniknya dalam penambangan, memanfaatkan perangkat seluler untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi dibandingkan kekuatan komputasi tradisional. Pendekatan yang berpusat pada seluler ini telah menarik pengguna di seluruh dunia dan terus mendapatkan popularitas. Lonjakan adopsi Pi baru-baru ini dalam bisnis Tiongkok merupakan bukti potensi mata uang kripto dan semakin relevansinya dalam lanskap keuangan global. Pi mendapatkan pengakuan tidak hanya sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai sarana praktis dalam melakukan transaksi sehari-hari. Bisnis lokal di berbagai sektor termasuk retail, perhotelan, dan e-commerce telah mulai menerima Pi sebagai metode pembayaran selain opsi pembayaran tradisional seperti uang tunai dan kartu kredit. Kesediaan untuk mengintegrasikan Pi ke dalam sistem pembayaran mereka menunjukkan pergeseran signifikan menuju mata uang digital dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap keandalan dan keamanan Pi. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan Pi di Tiongkok adalah aksesibilitasnya. Tidak hanya beberapa mata uang kripto yang memerlukan proses penambangan yang mahal dan boros energi, Pi dapat ditambang menggunakan ponsel pintar sehari-hari. Hambatan masuk yang rendah ini memungkinkan demografi pengguna yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam jaringan Pi, sehingga berkontribusi terhadap desentralisasi dan ekosistem yang kuat. Selain itu, komitmen Pi Network terhadap keamanan dan perlindungan data pengguna juga diterima oleh konsumen Tiongkok. Dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data, banyak yang beralih ke mata uang kripto seperti Pi, yang menawarkan fitur privasi yang ditingkatkan dalam kontrol terdesentralisasi atas transaksi keuangan. Penggunaan Pi sebagai opsi pembayaran juga sejalan dengan upaya digitalisasi Tiongkok yang lebih luas. Negara ini telah menjadi yang terdepan dalam mengadopsi metode pembayaran digital dengan platform pembayaran seluler Alipay dan WeChat Pay yang mendominasi pasar. Integrasi Pi ke dalam lanskap ini menandakan potensinya untuk menjadi mata uang digital yang diterima secara luas di pasar Tiongkok. Seiring dengan semakin populernya Pi di Tiongkok, nilai dan kegunaannya diperkirakan akan meningkat. Meningkatnya penerimaan oleh dunia usaha tidak hanya menjadi pertanda bagi masa depan Pi, namun juga menyorotin peralihan yang luas ke arah mata uang digital di dunia, di mana sistem keuangan tradisional sedang ditata ulang. Meningkatnya adopsi Pi sebagai opsi pembayaran oleh bisnis di Tiongkok menandakan tonggak penting bagi cryptocurrency dan jaringan Pi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan meningkatnya penerimaan, kegunaan, dan integrasi mata uang kripto ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat kehadirannya dalam ekonomi digital. Seiring dengan terus berkembangnya dan mendapatkan momentumnya, Pi mungkin memainkan peran penting dalam membentuk masa depan transaksi digital tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Nah, kawan-kawan semua, begitulah ya informasinya. Pi telah digunakan di Tiongkok untuk keperluan berbelanja dengan barang dan jasa kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kawan-kawan yang belum bergabung silakan bergabung cepat ambil peluang ini.
Karena ya, jangan biarkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu dulu. Sekarang dengan Pi Network, yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi kaya. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Jangan lupa klik petirnya. Salam kaya rame-rame tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.